Majelis Zikir Syaurul Mukminin mengadakan peringatan Isra Miraj 1446 Hijriah di Serambi Masjid Jami Al-Muhajirin Kancil. Penceramah diisi oleh Ustadz Haji Cahya Fatur Bari SC. M.Pd ada tanggal 8 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini kesempatan barokah. Mudah-mudahan Allah juga akan memberikan keberkahan kepada kita. Untuk acara pertama yaitu marilah kita dengarkan pembacaan tilawah Tuhan yang insyaallah disampaikan oleh Bapak Ustaz Hujan Gamaludin dari Cianjur. Mari kita simak dengan khusyuk dan penuh hikmat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol Ustaz Jamal, dipersilakan di meja yang telah disediakan oleh panitia. Sallallahu Thank you.
biar enaknya. Sejarah ini sekarang saja datang. Itu TikTok kemarin. Undang sama harapannya sama Pak dengan teman-temannya. Katanya Pak itu kayak nyangin loh. Paling itu juga. Pasar kok. Udah pernah maksudnya. Kalau udah pernah diingetin hari ini diingetin lagi. Oh teman gitu. Saya melihat ganjil 7 belum kelihatan grup mikronya. Amin. Malam hari ini saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sahabat bapak-bapak sekalian.
di akhirat surga. Kepadanya kami berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz Yahya Al-Fatihah yang alhamdulillah kehadiran kita untuk menyampaikan pengajiannya, yang sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Pak Ustaz Musi, yang sama-sama kita hormati ketua Majelis Syuro Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustaz Yunus Ais, yang kami hormati para ketua Majelis Hakim dari Majelis Raya Majelis Satu Majelis Tiga sampai Majelis 9, yang alhamdulillah kami lihat malam ini bisa hadir pada tersebut. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sama-sama sampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan perintah. Mudah-mudahan yaumul akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian berbahagia, sebagai anggota dari Majelis Hakim, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak hadirin sekalian yang malam hari ini telah hadir di pelataran Masjid Al-Muhajirin. Kami mengucapkan terima kasih karena malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka mendengarkan dan menyaksikan nanti ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Yahya dalam ceramahnya mengenai perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Sebab itu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ada pembacaan langsung
Sallallahu
هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نرفع بها أبدا أبدا وارزقنا تحت رضائه غدا اللهم اغفر لنا يا رب ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Kita sama-sama silakan acara inti yaitu tausiah maulid dakwah Islamnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Cahyawatul dari FSI FPB. Kepadanya kami aturkan sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulillahil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dewan Syura Masjid Jami Al-Muhajirin yaitu Ustaz Al-Haj Yunus Anis. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Bapak Ustaz Haji Musyid. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia sekaligus Bendahara DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Asep Suryaman. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW Bapak Haji Heri Johar dan juga tokoh masyarakat, dan juga yang sama-sama kita hormati yang mengundang kami, yang mengundangkan jadwal, yaitu Bapak Haji Salput sebagai pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, dan juga para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada sekalian. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita menjadi asbab kita memberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Ta'lim Majelis Zikir Syu'arul Mu'minin, mudah-mudahan dengan hadir dan kumpulnya kita, dengan
yang berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita menjadi zurriyatan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 aspek. Ada berapa, Bapak? 3. Ada 3. Yang pertama pra Isra Mi'raj, yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga pasca Isra Mi'raj. Secara bahasa, Isra artinya perjalanan di suatu malam. Ada dalam bahasa Arab zahaba artinya jalan, tetapi dengan jarak tempuh yang singkat. Nah, ini safar, jalan perjalanannya yang lebih jauh dengan waktu yang sangat panjang. Nah, ini Isra artinya perjalanan di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini menerangkan bahwasannya Isra itu perjalanan di waktu malam. Kalau bapak-bapak pulang ke rumah dari masjid, berarti lagi Isra. Semua orang mungkin bisa Isra, tapi tidak semua orang bisa Mi'raj. Tapi Allah kasih kesempatan kita bisa Mi'raj dengan sholat. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah interaksi kita kepada Sang Khaliq. Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat jauh, yang ditempuh dengan waktu sepertiga malam. Dengan waktu sepertiga malam. Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Syu'arul Mu'minin, bahwasannya secara akal Isra Mi'raj itu pasti tidak masuk akal, karena terlalu kecil untuk membahas sebuah peristiwa yang sangat besar bernama Isra dan Mi'raj. Oleh karenanya peristiwa Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman. Kenapa? Karena dengan landasan iman, insya Allah semua yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Contohnya, kita analogikan, misal saya ke Makassar, pakai gamis, pakai jas, berangkat ke Makassar, ada semut masuk ke dalam saku saya. Lalu berjalan pagi dari Jakarta ke Makassar kurang lebih 2 jam setengah. Dari Makassar setelah selesai pengajian balik pulang ketika waktu siang hari. Setelah sampai di Jakarta, itu semut bertemu dengan bangsa semut. Bangsa semut. Kata si semut ini, hai bangsa semut, tadi pagi aku pergi dari Jakarta menuju Makassar. Sampai di Makassar siang, setelah ba'da zuhur, setelah pengajian, saya balik pulang dari Makassar ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta pada waktu sore. Kira-kira itu kalau bangsa semut ngomong begitu, kira-kira masuk akal atau enggak? Karena bangsa semut kecil, hina, dan juga lemah. Betul ya? Maka kalau Nabi Muhammad SAW
diperjalankan. Oleh karenanya analogi ini menjadi diterima bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang masuk akal, karena masuk akalnya karena yang menerima iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini bukan datang begitu saja lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pra Isra Mi'raj pada waktu itu kita kenal dengan Amul Huzn. Amul Huzn. Am artinya tahun, Huzn artinya sedih, tahun kesedihan. Kenapa pada waktu itu Nabi Muhammad bersedih? Karena pada waktu itu kasih belahan jiwanya yaitu Khadijatul Kubra telah pulang ke rahmatullah. Setelah Khadijatul Kubra yaitu pamannya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, ketika dua orang yang selalu mendampingi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, merasa kalau kita nih, apalagi bapak-bapak, ya, pasangan hidup kita meninggal, kira-kira separuh jiwa pergi, ya. Nah itulah yang memberikan semangat kita, ternyata dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Bani Hashim diboikot oleh kafir Quraisy, tidak bisa kemana-mana, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Berdakwah ke kota Taif. Taif itu dari Masjidil Haram ke Taif itu kurang lebih 100 km. Kurang lebih 100 km. Nah ini perjalanannya dari Masjidil Haram ke Taif itu tidak pakai kendaraan, karena takut kafir Quraisy Nabi Muhammad kabur. Maka Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Taif berjalan kaki. Mungkin dari sebagian bapak-bapak ada yang pernah ke Taif, jalanannya terjal bebatuan tanpa kendaraan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampainya di kota Taif, Nabi Muhammad bukan disambut tapi disambit. Padahal dakwah Nabi merangkul bukan memukul, dakwah Nabi mengajak bukan mengejek, dakwah Nabi memberikan kasih sayang bukan membuat peperangan. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sampai kota Taif, Nabi Muhammad malah dilempari kotoran, Nabi Muhammad malah dilempari batu, Nabi Muhammad malah dilempari dengan kata-kata kasar. Tapi apa yang diucapkan oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaum Taif, berilah hidayah kota Taif masyarakatnya. Fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka tidak tahu bahwasannya yang kau berikan adalah agama tauhid. Nabi Muhammad tidak hanya dilempar oleh kotoran, bahkan batu, bahkan pelipis, kakinya berdarah. Kata malaikat Jibril, sekiranya
tidak membawa namanya pedang, tidak membawa namanya alat-alat perang, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW Allah ajarkan dalam dakwahnya di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan kata-kata san, dengan kata-kata bukan sumpah serapah, bukan dengan amarah, tapi dengan kata-kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan musyawarahlah atau diskusilah untuk mendapatkan satu kebenaran. Itulah yang menjadikan dasar kita untuk memahami dakwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, setelah peristiwa di Taif, Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada surat, dalam surat Al-Jin, bahwasanya Nabi Muhammad membacakan Al-Qur'an, dan di surat itu jin mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Maka jin berkumpul pada waktu itu mendengarkan bacaan tilawah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Setelah di Taif, bukannya disambut, bahkan disambit, bukan nyaris diberikan pelayanan, tapi malah dihancurkan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada dendam sama sekali. Nah, ini menjadi barometer kita bahwasanya dakwah itu tidak ada rasa dendam. Apabila kita diejek, dihina, apabila kita dianggap kecil oleh orang lain, tidak apa kita dianggap kecil oleh orang lain. Yang penting kita memberikan keberkahan, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pra daripada Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat sejarah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau menggunakan onta, kurang lebih perjalanannya 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Karena dulu belum ada pesawat. Kalau misalnya 3 bulan sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad naik kendaraan buruk, dan naik kendaraan buruk tepatnya ada di Masjid Qubbatus Shahra. Di mana? Masjid Qubbatus Shahra. Ada batu yang pengen ikut naik buruk, pengen ikut amanat, ditahan oleh malaikat Jibril, dan batu itu seolah-olah mengambang. Tapi kalau kalian bapak-bapak semua datang ke sana, yang pernah datang ke sana, saya menyaksikan batu itu di bawahnya dijadikan tempat sholat oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Nah, itulah tempat di mana batu itu menjadi pijakan Nabi naik kendaraan buruk. Apa itu buruk? Balkun, yaitu di kilat. Nah, Nabi naik kendaraan buruk dari langit pertama sampai langit ke-7 bersama malaikat Jibril. Langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Harun, dan langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa enggak itu? Apa enggak apa? Langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Idris, langit ketiga bertemu dengan Nabi Nuh, langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Ada namanya? Tidak sengaja, Pak. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa.
alaihi salam. Sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril tidak ikut lagi untuk melanjutkan ke alam lahut atau alam ketuhanan. Sebenarnya bukan masalah alam Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan waktu datang. Tapi itu adalah tempat Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah yang sangat istimewa. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan mendapat perintah puasa hanya ayat saja dulu. Nabi Muhammad SAW ketika dapat perintah zakat, dapat perintah haji dan lain sebagainya hanya ayat saja dulu. Tapi ketika perintah sholat, Nabi Muhammad SAW diajak untuk bertemu kepada sang kita syirik. Bukan syirik, ya Allah, kita syirik. Bukan. Syirik itu jangan sampai kita musyrik. Karena syirik musyrik adalah perbuatan yang paling dibenci Allah dan tidak ada ampunannya. Yang tidak ada ampunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kalau dosa syirik, musyrik, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Nauzubillah min dzalik. Maka sepanjang hidup kita dari kita lahir sampai nanti kembali pulang ke rahmatullah, jangan sampai kita syirik musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada obatnya dan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat agung. Saking agungnya Nabi Muhammad bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat 50 waktu. 50 waktu. Salat itu dapat perintahnya adalah 50 waktu. Maka ketika mendapat perintah salat 50 waktu, Nabi Muhammad balik sebelum ke langit pertama ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Dapat apa perintahnya? Kata Nabi Musa, dapat perintah sholat. Berapa rakaat? Berapa waktu? 50. Lalu kata Nabi Musa, balik-baliklah, minta tahfidz atau minta diskon, minta rukhsah, minta keringanan. Jangan 50 waktu. Kata Nabi Musa, kalau umat besar gagak makannya keju, makannya susu. Lah kalau umatmu makannya genjer doang sama kangkung. Makanya kita berkurus-kurus, Pak. Ya. Kalau Nabi Musa, Pak, Nabi Musa ketemu kekasih belah jiwanya itu anaknya Nabi Shu'aib. Gara-gara apa? Ketika ada itu namanya mata air di Yordan, pada waktu itu ditutup oleh Yahudi karena mata air itu sangat mahal, dan ada 30 laki-laki yang kuat dan besar itu ngangkat itu batu sampai enggak ada yang bisa. Tidak ada yang di situ lagi ngantri anaknya perempuan Nabi Shu'aib yang lagi ngantri mau bawa air bersih. Ini Nabi Musa sendirian ngangkat itu batu untuk keluar mata air, cuma sendirian. Nabi Musa cuma sendirian. Maka itu menjadi dalil bahwasanya Nabi Musa adalah rajulun qawiyyun. Ya, maka kami mengatakan innama al-mu'minuna al-qawiyyu khairun minal mu'minina dha'if. Mukmin yang kuat akidahnya, kuat iman
daripada mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah imannya, apalagi terlebih-lebih lemah hartanya. Nauzubillah. Maka Nabi Musa menjadi contoh. Udah Nabi Muhammad pulang lagi, minta keringanan, balik pulang minta dari 50, 45, 45, 40, 35 sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa, udah balik lagi minta keringanan. 5 waktu ini juga berat untuk umatku Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi Musa amat kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jangan kayak begitu, berat balik pulang. Kata Nabi Muhammad, udah balik pulang dari tadi minta rukhsah, minta keringanan, udah tinggal 5. Dari 50 tinggal 5, masa 5 masih minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, udahlah 5 aja nih, dirawatin. Padahal kita ini kejadiannya tadi zuhur dapet, asar terlepas, maghrib masih di jalan, malam isya udah lemah, ketiduran, subuh terlepas kesiangan. Pada begitu kan? Ada nggak? Oh, ada di sini mah. Boleh tekap. Iya. Yang sono di laut. Begitu. Nah, inilah istimewanya perintah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat, yaitu 5 waktu. Maka sholat yang 5 waktu ini kita sholat ini bukan untuk Allah, sholat ini untuk kita. Kenapa sholat ini untuk kita? Karena sholat ini untuk bisa menjadikan perbedaan kita antara orang yang beriman dengan orang kafir. Perbedaan orang yang beriman dengan orang kafir karena sholat. Orang Yahudi Nasrani ada puasa, tapi mereka tidak sholat. Maka perbedaan antara orang yang beriman dengan kafir adalah sholat. Dan sholatlah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat sa'irul amali wa in fasadat sa'irul amali. Maka oleh karenanya kita jaga sholat ini, karena sholat itu as-salatu iman. Sholat itu adalah yang ada. Wa in aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad ada. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka sesungguhnya ia menghancurkan tiang agama. Redaksinya itu bukan ikmalus sholat, tapi redaksinya aqimus sholat, dirikan sholat. Maka arti mendirikan sholat bukan hanya sebatas kita melaksanakan sholat, hanya mengumpulkan kewajiban, tapi sholat itu bukan hanya dalam sholat saja, tapi membekas dalam kehidupan kita. Kalau kerja yang benar, jangan sampai hak orang lain kita ambil. Kalau dagang, timbangannya yang benar, jangan 1 kilo tahu-tahunya 8 ons, apalagi 9 ons. Ada yang jangan sampai seperti itu. Ya, ini juga mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita mengajarkan kita harus jujur dalam segala hal apapun, yang terutama adalah sholat. Ada orang yang bertanya, mi'rajnya Isra mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu jasadnya saja atau ruhnya? Dalam redaksi Al-Quran menurut beberapa riwayat dan juga mufassir dalam kitab tafsir dikatakan bahwasanya Isra mi'rajnya Nabi Muhammad SAW jasad dan ruh. Kenapa? Karena redaksinya asra bi abdi, namanya seorang hamba itu jasad dan ruh. Kalau ruhnya saja tanpa jasad berarti dia sedang
meninggal. Oleh karena dikatakan abdun, hamba, berarti jasad dan ruhnya itu yang Isra dan Mi'raj sampai bertemu sekali. Ada juga yang mengatakan, meriwayatkan bi'abdihi, yaitu yang diaku sebagai hambanya Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua bisa mengaku bahwasanya kita hamba Allah, tapi kita baru mengaku. Kalau ngaku itu mudah, kalau ngaku itu murah, tapi kalau kalau tidak itu yang menjadi mahal. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diaku oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita, bagaimana kira-kira? Hambanya bukan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam surat Bara'ah, surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Tadi sudah disampaikan tadi sama Tim Hadra. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa laqad ja'akum, telah datang rasul min anfusikum, seorang rasul dari golonganmu. Maksudnya apa? Seorang rasul yang rasul itu dari kalian, yaitu manusia. Rasul manusia, harisun, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Maka karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia, kita bisa mencontoh manusia. Maka Nabi Muhammad menjadi tauladan, harisun alaikum. Yang Nabi Muhammad menjaga kita, ingat kepada kita, raufur rahim, yang maha sayang, maha kasih bagi kita. Maka Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, yang diingat adalah ummati, ummati, umat. Yang diingat umatnya, tidak diingat keluarganya, anak istrinya, tidak. Yang diingat Nabi Muhammad adalah umatku, umatku, umat. Fa'in tawallu, ketika mereka tidak mau ikut dalam keimanan, fakul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah yang menolong kita. Wa huwa rabbul arsyil azim. Yaitu siapa itu Allah? Rabbul arsyil azim, yang pemilik ars al-azim, yang maha besar. Maka dari ayat itu ketika tadi dibacakan oleh Maulid, oleh Tim Hadra, mengingatkan kita bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diingat kita umatnya, yang diingat kita umatnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu redaksi hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, semua dalam surga kecuali Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga. Seluruh umat Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak boleh masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang besar, yaitu perintah sholat 5 waktu. Pasca Isra Mi'raj apa? Dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj, sebelum subuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Lalu ketika termenung bahwasanya baru pertama kali Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah Abu Jahal dan Abu Lahab beserta abu-abu yang lainnya. Ada Abu Bosok, Abu Ayyub. Lalu bertanya, dari mana engkau wahai Muhammad? Aku mendapatkan perintah Isra
masa setelah sepertiga malam dari Masjidil Haram Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik pulang sampai ke Masjidil Haram sebelum subuh udah balik lagi. Karena Abu Jahal, Abu Lahab melihatnya dengan akal, bukan melihatnya dengan iman. Maka peristiwa ini diadukan oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Nah, ketika peristiwa itu disampaikan, Abu Bakar mengatakan, jangankan itu, semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad, aku yakini, aku iman. Maka Abu Bakar mendapat lakab Abu Bakar Siddiq. Jangan sampai ntar lagi tarawih Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar bukan anaknya Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya lakab, punya gelar As-Siddiq karena Abu Bakar adalah sahabat sekaligus mertua Nabi yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 10:20. Zaman aku pada lapar. Lapar kapan selesai? Udah makan ngantuk lagi, kopi belum nyampe. Dari tadi teh ada kopi. Kata saya, ini pada nah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sepanjang sejarah, kesimpulan yang pertama, Nabi Muhammad, ujian Nabi Muhammad telah lulus. Nabi Muhammad saja diuji. Kita Nabi bukan, Rasul bukan. Baru dapat ujian dikit udah ngantuk, udah ya Allah, ngapa begini hidup saya, dari dulu sampai sekarang begini aja nggak naik. Tahu naik apaan? Tetangga sebelah perasaan ibadahnya betul-betul amat. Kau punya mobilnya baru dulu tiap tahun. Ya, baru ya. Terus rumahnya bagus mulu, padahal jarang banget ke masjid. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barometer kebahagiaan dunia bukan hanya dari materi. Karena banyak orang yang materinya banyak, materinya berlimpah, tapi tidak bahagia. Artis uangnya banyak, mobil apa bisa milih, narkoba. Untuk apa? Cari ketenangan. Nah, kalau kita jangankan cari ketenangan, baru aja depannya mata udah sempet banget tenang dengan dunia. Tenang mati tuh, benar nggak? Kalau mau tenang, ngaji. Ya, ngaji kantong-kantong ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ngaji ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sama dengan kita 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang udah sholat sunnah 1000 rakaat ada? Ntar giliran sholat tarawih ya imamnya siapa nih? Wah, tidak. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga hikmahnya, disitulah setelah pasca Isra Mi'raj ketahuan siapa yang emas, siapa yang kuningan, siapa yang kuning, yang ambang. Yang emas tambah beriman, yang kalian bingung. Balik lagi kafir, apalagi yang kuning ambang. Emang dari dulu sawal alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la kasih tahu tetap aja kafir. Ya itulah golongan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kebanyakan nanti pada pengen lapar makan, karena emang udah jam 10 jam 12 kurang jam seperempat. Emang lebih enaknya langsung buka makan. Makanya saya tidak mau lama-lama, enakannya kultum kuliah untuk makan paling enak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada
kuburannya menjadi rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah niyatul qabul wal usul wa ila hadrat Rasul bi niyatil maskur bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bismillahil Fatihah wa bihamdil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ta'ala wa bi'anna wa bi'anna wa nasana 'alal khair. Allahumma ij'al mana hadatsana mahmud wa farqan ma'ih tafarraqan ma'sumah. Allahumma ij'al lana wa banatina min as-salihin wa salihat min mu'amilil masajid min mujahidin fi sabilillah wa amwalihim wa anfusihim. Allahumma hdi lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haqqi alaihi wa alaihi namut. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan diri dua tadi maka profesional dan diri dari peningkatan hormat yang bersama Rasulullah SAW untuk terakhir